Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Padu Jadi. Pada episode kali ini kita akan membahas materi algoritma Astar. Bareng saya Sansan sebagai host. Seperti biasa, di sini kita bakal ngobrol santai, tapi serius tentang dunia teknologi. Khususnya topik yang akan sering muncul di kelas informatika. Dan untuk episode kali ini, kita akan bahas algoritma yang super menarik nih. Namanya algoritma Astar, atau lebih dikenal dengan A bintang. Biar gak ngobrol sendirian, di sini saya sudah bersama bareng dengan narasumber kita yang super kece, Haris. Halo Haris, apa kabar? Halo Sansan, alhamdulillah kabar baik. Jadi gimana kabar Sansan? Baik dong. Nah sebelum kita mulai nih Haris, perkenalin dulu dong diri kamu ke para pendengar. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Haris Nugraha, mahasiswa Prodi Informatika Universitas 11 April Sumedang. Kali ini saya dapat kesempatan buat ngobrol algoritma Astar yang sebenarnya sering banget dipakai dunia teknologi, terutama buat pencarian jalur. Mantap, kayaknya bakal seru banget deh. Yuk langsung aja kita mulai. Oke Haris, sebelum kita bahas lebih dalam, coba jelasin dong ke teman-teman kita, apa sih sebenarnya algoritma Astar itu? Jadi gini, algoritma Astar itu adalah algoritma pencarian jalur yang digunakan untuk menemukan rute terpendek dari satu titik ke titik yang lain. Yang bikin dia spesial, Astar ini nggak cuma mencari secara acak, tapi juga menggunakan nilai heuristik untuk mempercepat proses pencarian. Heuristik itu maksudnya tuh gimana sih heuristik itu? Heuristik itu semacam prediksi atau estimasi jarak dari posisi sekarang ke tujuan. Jadi Astar ini pintar banget karena dia nggak cuma lihat jarak yang sudah ditempuh, tapi juga memprediksi jarak yang masih harus ditempuh. Wah, pintar banget ya. Kayak mahasiswa yang belajar sampai satu hari sebelum ujian, tapi tahu inti materinya. Bisa dibilang gitu. Jadi dia hemat waktu dan tenaga, nggak asal nyoba semua kemungkinan kayak brute force gitu. Oke. Kemudian sekarang kita bahas kenapa sih algoritma Astar ini sering dipakai gitu. Emang keunggulannya dibanding algoritma yang lain itu apa sih? Banyak banget San. Yang pertama, Astar ini efisien buat masalah pencarian jalur seperti Google Maps, game, atau robotika. Terus yang kedua, dia fleksibel. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan tergantung nilai heuristik yang kita pakai. Oke, jadi intinya algoritma ini cerdas ya? Karena dia menggabungkan efisiensi dengan fleksibilitas. Betul banget. Makanya Astar jadi pilihan utama buat aplikasi yang butuh pencarian jalur gitu. Oh ya nih, ngomongin aplikasinya, di mana aja sih algoritma Astar ini sering dipakai gitu? Jadi yang paling populer itu di game sih. Kayak kalau kita bikin karakter musuh yang bisa ngejar pemain, terus dipakai juga di robotika buat navigasi robot, dan di aplikasi Google Maps atau Waze buat cari rute tercepat. Oke, jadi kalau kita sering pakai Maps nih, mungkin Astar ini yang bekerja di balik layarnya gitu ya? Ya, betul sekali ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh studi kasusnya deh. Misalnya kita ini lagi bikin game, terus ada karakter musuh yang harus ngejar pemain. Gimana sih Astar ini tuh bisa dipakai untuk navigasi? Oke, misalnya ada peta grid yang papan catur. Setiap kota di grid
itu adalah posisi yang bisa ditempuh. Astar bakal mulai dari posisi musuh, terus menghitung nilai total dari tiap kemungkinan jalur. Yang pertama nih, G-cost, jarak yang sudah ditempuh dari posisi awal. Terus yang kedua, H atau heuristik, itu yaitu estimasi jarak ke pemain. Terus yang ketiga, F atau total, gabungan G plus H itu. Nah, Astar bakal pilih jalur dengan nilai F terkecil dan terus melakukan itu sampai ketemu pemain. Oke, jadi dia itu ngecek jalur secara pintar ya, nggak asal coba semuanya gitu. Ya, jadi lebih cepat. Kalau brute force kan mungkin mengecek semua jalur dulu, baru tahu mana yang terbaik. Oke, gitu. Wah, keren banget ya, jadi kayak strategi jalan ninja. Bisa dibilang gitu sih. Oke. Tapi ada tantangan juga nggak sih Haris waktu pakai Astar ini? Pasti ada sih. Salah satunya adalah pemain heuristik. Kalau nilai heuristiknya nggak sesuai, bisa-bisa algoritmanya jadi nggak optimal atau malah lambat. Oke, jadi heuristik itu jadi kayak kompas gitu ya. Jadi kalau arahnya salah itu jalannya juga nggak efisien gitu. Bener banget. Makanya penting banget buat menyesuaikan heuristik sama masalah yang kita hadapi. Nah, jadi kalau gitu tuh solusinya tuh gimana gitu? Jadi solusinya kita harus pahami dulu nih masalah yang mau diselesaikannya. Terus eksperimen dengan berbagai heuristik sampai nemu yang paling pas gitu. Oke, untuk sekarang nih, ada tips nggak sih buat teman-teman mahasiswa yang mau belajar Astar ini? Ada, pasti tentu ada. Yang pertama nih, pahami dulu konsep dasar pencarian jalur. Terus yang kedua, coba implementasi Alstar di kasus sederhana, misalnya di grid kecil. Ketiga, jangan takut buat main-main dengan nilai heuristik biar kamu paham pengaruhnya ke hasil. Oke, tips yang sangat keren bro Haris. Ya. Terima kasih untuk tipsnya. Oke, jadi kesimpulannya algoritma Astar ini itu merupakan algoritma pencarian jalur yang cerdas dan efisien karena memanfaatkan nilai heuristik. Meski ada tantangannya seperti memilih heuristik yang tepat, algoritma ini juga tetap menjadi pilihan utama di banyak aplikasi, mulai dari game sampai ke navigasi. Oke, terima kasih banyak Haris sudah sharing ilmu di podcast ini. Sama-sama San, senang sekali bisa ngobrol bareng San di sini ya. Oke teman-teman, itu dia episode podcast kali ini. Semoga bermanfaat dan bikin kalian lebih semangat untuk belajar algoritmanya. Jangan lupa dengerin podcast Padu Jadi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Teman-teman.